Halo, jumpa lagi dengan saya, Trainer Didi Kwan, di channel official Munsun Sim Business Simulation. Kali ini, saya akan membahas tentang MRP di Munsun Sim versi 8. Apa sih MRP itu? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin banyak juga yang tidak pernah dengar. Jadi ya mungkin bingung ya. Nah, kalau kita googling ataupun kita lihat di Wikipedia, MRP itu adalah Material Requirements Planning, di mana artinya is a production planning, scheduling, and inventory control, bla 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 bla. Sepertinya makin pusing ya. Nah, saya akan coba membantu menjelaskan tentang MRP lebih sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini namanya Tom. Dia bekerja di divisi pembelian barang gudang PT XYZ. Nah, tugasnya dia itu adalah pertama, mengecek dan menghitung barang yang ada di gudang. Kemudian, membeli barang yang kurang. Simpel kan pekerjaannya? Nah, ini adalah gudang perusahaan XYZ. Barang di gudang ini baru akan keluar jika pertama, ada perintah pengiriman barang dari gudang ke toko cabang. Kedua, ada perintah pengiriman barang ke pelanggan e-commerce. Jadi ada pelanggan e-commerce tapi dialokasikannya dari gudang. Ketiga, ada perintah pengiriman barang ke pelanggan B2B. Jadi mungkin kita ada deal B2B ataupun kita menang bidding di B2B, tapi kita mengalokasikannya dari gudang. Nah, misalnya selama barang di gudang itu masih banyak dan masih mencukupin, dan seluruh mungkin pekerja bagian penjualan tidak agresif, ya maka Tom bisa santai-santai di kantor. Malah mungkin dia bisa tidur-tiduran. Nah, bagaimana jika penjualan retail meningkat? Toko retail kita misalnya ramai, maka stok barang di toko kan akan cepat habis. Oleh karena itu, gudang pasti harus segera mengirimkan kembali stok barang ke toko tersebut. Nah, bagaimana jika penjualan e-commerce kita juga meningkat? Pertama, jika penjualan e-commerce mengalokasikan dari toko retail, maka stok toko retail pun juga akan cepat habis kan? Dan akhirnya mengakibatkan toko retail akan minta gudang tolong kirim barang lagi ke tokonya. Atau yang kedua, jika penjualan e-commerce mengalokasikan dari gudang, maka barang di gudang juga akan langsung berkurang. Bagaimana jika penjualan B2B meningkat? Pertama, jika penjualan B2B alokasikan dari toko retail, maka juga sama ya seperti yang e-commerce tadi, stok toko retail juga akan cepat habis. Jadi, toko retail juga pasti akan minta gudang untuk mempercepat kirim barang lagi. Dan yang kedua juga, jika langsung alokasikan dari gudang, maka barang di gudang juga akan berkurang dan cepat habis jadinya. Nah, bagaimana jika seluruh penjualan meningkat? Apa yang harus dilakukan Tom? Nah, jika penjualan meningkat, Tom akan sering mengecek ke gudang dan sistem untuk menghitung apakah jumlah stok di gudang sudah cukup atau belum untuk kebutuhan-kebutuhan tadi yang ada pengiriman barang ke toko, mengalokasikan barang yang untuk e-commerce, ataupun juga untuk pelanggan B2B. Dan jika kurang, Tom akan segera membuat PO dan membeli ke vendor lagi. Nah, coba bayangkan jika perusahaan Tom itu ada 6 toko retail, ada 4 sales e-commerce, ada 4 sales B2B. Setiap hari tentu akan banyak transaksi yang dibuat oleh staff-staff tersebut kan? Dan Tom tentu harus merekap dan menghitung total kebutuhan barang-barangnya. Kemudian, Tom juga harus mengecek sisa barang yang ada di gudang. Kemudian Tom harus mengecek PO yang sudah dikeluarkan, apakah sudah disetujui atau belum. Kemudian, Tom juga harus mengecek PO yang sudah disetujui dan masih menunggu pengiriman barangnya dari vendor ke gudang.
Setelah mengetahui semua data di atas, Tom akan menghitung dan membandingkannya. Jika stok barang di gudang kurang, maka Tom harus membuat PO untuk memesan ke vendor. Capek juga kan jadi Tom pastinya kalau misalnya banyak penjualan dan barang di gudang cepat habis. Nah, ada nggak sih alat yang bisa membantu Tom menghitung jumlah kebutuhan tadi dan mengeluarkan PO-nya? Jadi, Tom tinggal klik approve atau reject saja, biar lebih mempermudah Tom. Nah, alat itu namanya MRP, Material Requirement Planning. Jadi, dengan adanya MRP, itu bisa membantu pekerjaan Tom. Jadi, MRP itu bisa membantu menghitung barang yang akan dipindahkan, move stock, kemudian barang kebutuhan e-commerce, barang kebutuhan B2B, dan juga safety stock. Setelah dihitung tadi, MRP kemudian akan mengeluarkan PO. Nah, ini contoh skenario yang pertama. Gudang kita tidak ada barang, nol stok. Kemudian, toko kita meminta gudang untuk mengirim barang sebanyak 10.000 apple juice. Kemudian, ada transaksi di e-commerce di mana dialokasikannya juga dari gudang sebanyak 5.000 apple juice. Kemudian, ada penjualan juga di B2B yang juga dialokasikan langsung dari gudang sebanyak 50.000 apple juice. Nah, jika kejadian seperti itu, maka MRP akan membuat perhitungan sebagai berikut. Total unit apple juice yang dibutuhkan, itu dia akan menghitung dari kebutuhan move stock, yang tadi pindahin barang ke toko retail, kemudian ada kebutuhan e-commerce, dan juga kebutuhan B2B, di mana kebutuhan move stocknya itu adalah 10.000 unit, kebutuhan e-commerce-nya adalah 5.000 unit, dan kebutuhan B2B-nya 50.000 unit. Sehingga kalau kita totalkan, itu akan butuh 65.000 unit. Nah, jadi MRP akan membuat PO sebanyak 65.000 unit apple juice secara otomatis. Dan Tom tinggal mengklik approve. Nah, ini contoh skenario yang kedua. Jadi gudang ceritanya ada stok sekarang sebanyak 10.000 apple juice. Kemudian toko minta gudang mengirim barang sebanyak 10.000 apple juice. Kemudian ada juga penjualan di e-commerce sebanyak 5.000 unit apple juice. Dan juga penjualan di B2B sebanyak 50.000 apple juice. Nah, jika kejadian seperti itu, maka MRP akan membuat perhitungan sebagai berikut. Total unit apple juice yang dibutuhkan itu adalah total kebutuhan tadi dikurangin sisa stok yang ada di gudang. Nah, jadi kan total kebutuhan tadi itu adalah 65.000 unit. Kemudian kita kurangkan sisa stok yang ada di gudang sebanyak 10.000 unit. Jadinya sisanya adalah 55.000 unit. Oleh karena itu, nanti MRP itu akan membuat PO secara otomatis sebanyak 55.000 unit apple juice. Dan Tom tinggal klik approve lagi. Kemudian ini contoh skenario yang ketiga. Gudang ada stok sebanyak 10.000 apple juice. Kemudian kita juga ada PO yang sudah di-approve, tapi belum sampai barangnya. Itu sebanyak 15.000 unit apple juice. Nah, sama seperti yang tadi, toko juga minta gudang untuk kirim barang sejumlah 10.000 unit apple juice. Kemudian ada penjualan di e-commerce sebanyak 5.000 apple juice. Dan juga penjualan di B2B sebanyak 50.000 apple juice. Nah, jika kejadian seperti itu, maka MRP akan membuat perhitungan sebagai berikut. Total unit apple juice yang dibutuhkan itu adalah total kebutuhan tadi semuanya, dikurangin sisa stok yang ada di gudang, dan dikurangin lagi ongoing PO.
Jadi total kebutuhannya itu adalah 65.000 unit dikurangin 10.000 karena ada stok barang di gudang dan juga 15.000 dari PO yang belum sampai barangnya. Sehingga menghasilkan 40.000 unit. Oleh karena itu nanti MRP akan membuat PO secara otomatis 40.000 unit apple juice. Dan kemudian Tom tinggal mengapprove-nya saja. Nah, kemudian ada juga skenario yang keempat. Jadi ceritanya, gudang ada stok sebanyak 10.000 apple juice. Kemudian ada juga PO yang sudah di-approve tapi belum sampai barangnya, 15.000 unit apple juice. Nah, kemudian ada penjualan di e-commerce sebanyak 5.000 unit apple juice. Kemudian juga ada penjualan di B2B sebanyak 50.000 unit apple juice. Jadi cuma ada 2 transaksi ceritanya. Nah, jika kejadian seperti itu, maka MRP akan membuat perhitungan sebagai berikut. Total unit apple juice yang dibutuhkan itu adalah, kalau sebelumnya kan ada 3 transaksi, sekarang cuma ada 2. Oleh karena itu, maka hanya dihitunglah 2, yaitu kebutuhan e-commerce 5.000 unit dan kebutuhan B2B 50.000 unit. Kemudian dikurangkan sisa stok yang ada di gudang dan ongoing PO. Jadi total kebutuhannya adalah 30.000 unit. Nah, oleh karena itu, ketika kita klik MRP, maka MRP akan membuat PO sebanyak 30.000 unit apple juice. Nah, tapi pada saat ini, Tom lupa klik approve. Nah, keesokan harinya, ternyata ada transaksi lagi. Toko retail minta gudang untuk mengirimkan barang sebanyak 10.000 unit. Nah, jika kejadian seperti itu, maka MRP akan menghapus PO lama yang belum disetujui. Kan kemarin kan Tom lupa mengapprove. Nah, maka ketika kita klik MRP, MRP akan menghapus PO lama yang belum disetujui tersebut dan kemudian menghitung ulang kebutuhannya. Sehingga total unit apple juice yang dibutuhkan, perhitungannya adalah diulang lagi. Kebutuhan move stock ditambah kebutuhan e-commerce tambah kebutuhan B2B. Dikurangin sisa stok yang ada di gudang dan juga ongoing PO, yaitu sebesar 40.000 unit. Nah, jadi MRP akan membuat PO secara otomatis sebanyak 40.000 unit apple juice. Dan Tom sekarang tidak lupa untuk mengapprove. Nah, kemudian kalau ada safety stock, perhitungan MRP jika ada safety stock, maka total yang dibutuhkan itu adalah kebutuhan move stock ditambahin kebutuhan e-commerce, ditambahin kebutuhan B2B, ditambah safety stock. Dikurangin sisa stok yang ada di gudang dan juga ongoing PO. Nah, tapi mengenai apa itu safety stock akan kita bahas lagi di video yang mendatang. Nah, bagaimana perhitungan MRP menghitung jika ada divisi produksi? Itu jadi sama aja ya. Setelah MRP mengetahui jumlah kebutuhan PO-nya berapa unit untuk masing-masing barang, barulah MRP akan melihat settingan procure vs produce-nya. Contohnya, jika di set produce-nya 60% dan procure-nya 40%, maka PO yang dibuat akan jadi 2 buah PO. PO yang pertama itu adalah membeli barang jadi sebanyak 40% dari total unit yang dibutuhkan. Kemudian PO yang kedua itu adalah membeli raw material sebanyak 60% dari total unit yang dibutuhkan. Jadi, raw materialnya berapa banyak, itu akan disesuaikan dengan setting BOM ya, Bill of Material dari produk tersebut. Jadi akan dihitung secara otomatis. Nah, semoga dengan penjelasan seperti ini sudah makin mengerti tentang cara kerja MRP. Nah, kita akan mencoba MRP di sistem Munsun SIM-nya. Nah, ceritanya kita punya warehouse itu di Bangkok dan toko retail di Jakarta.
Nah, coba kalau kita klik MRP ini, kita klik run MRP sekarang yang di Bangkok, itu dia akan lihat tidak ada PO yang dibuat karena memang tidak ada kebutuhan. Nah, misalnya kita mau coba kirim barang dari gudang ke toko. Misalnya di sini Bangkok, saya ingin kirim barang sebanyak 10.000 unit apple juice ke Jakarta misalnya. Saya klik submit. Nah, ketika saya klik submit ini, harusnya berarti kan ada kebutuhan sebanyak 10.000 unit apple juice di Bangkok karena dia mau kirim barang dari Bangkok ke Jakarta. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita klik run MRP ini, sekarang pasti harusnya ada keluar kebutuhan, yaitu 10.000 unit apple juice. Nah, ini saya belum approve dulu ya ceritanya ya. Nah, saya mau tambahin misalnya e-commerce. Saya pingin jual di e-commerce. Berarti saya coba lihat di Monsoon Sim Web Market. Kemudian saya search yang ada orang mau beli. Nah, contohnya saya coba mau jual ini sebanyak 8.000 unit misalnya apple juice. Nah, saya mau sell di sini. Nah, kemudian saya alokasikan ini 8.000 unitnya itu dari Bangkok semuanya, dari gudang. Nah, saya sudah alokasikan. Nah, setelah saya alokasikan ini, tadi kan kita ada kebutuhan untuk mengirim barang ke toko sebanyak 10.000 unit. Dan juga kita ada kebutuhan e-commerce sebanyak 8.000 unit. Nah, jadi kalau ketika saya klik run MRP, itu harusnya totalnya adalah 10.000 ditambahin 8.000 unit. Nah, kita coba lihat ya, kita klik submit. Nah, benar kan? Di sini totalnya adalah 18.000. Nah, misalkan lagi kita ada deal B2B misalnya. Saya coba ngambil deal B2B lagi. Contohnya saya mau ngambil B2B-nya ada yang mudah, contohnya ini adalah, nah, saya contohnya ada ngambil yang melon juice 64.000 unit. Nah, saya deal ini misalnya, saya deal. Nah, saya sudah deal ya. Nah, kemudian saya deal kan tadi yang 64.000 melon juice, saya akan alokasikan dari Bangkok semua misalnya, 64.000. Nah, berarti kalau saya run MRP, harusnya kebutuhan dia adalah yang tadi kita harus kirim barang ke toko sebanyak 10.000 unit, kemudian ada e-commerce 8.000 unit, dan juga deal B2B sebanyak 64.000 unit melon juice. Nah, kita coba ya, kita klik run MRP, kemudian kita submit. Nah, ini adalah sebanyak 18.000 unit dan melon juice-nya 64.000 unit. Nah, kemudian kita tinggal klik approve. Nah, kemudian kita akan coba lagi lihat yang skenario yang terakhir tadi. Misalnya, saya rubah yang di sini. Produce vs procure-nya. Misalnya saya bikin adalah kita membuatnya 30% dan procure-nya 70%. Nah, kita akan coba lagi misalnya kita mau kirim barang dari Bangkok sebanyak misalnya 50.000 unit apple juice. Nah, tadi kan kita sudah bikin transaksinya. Nah, jadi kan tadi kita sudah rubah, dia punya produce vs procure-nya adalah 30% kita produksi sendiri dan 70% barang jadi. Nah, karena ada kebutuhan 50.000 unit ini, maka yang barang jadinya itu adalah nanti sebanyak 35.000 unit. Sedangkan sisa 15.000 unitnya itu adalah untuk beli barang raw material. Nah, kita coba lihat ya. Sekarang kita klik run MRP. Nah, jadi dia ada dua PO kan, PO pertama dan PO kedua. PO pertama adalah 35.000 unit apple juice. PO kedua itu adalah sebanyak 15.000 unit apple juice punya raw material. Ada 15.000 box, 30.000 straw, dan 15.000 apple. Dan kemudian tinggal kita klik approve saja ini. Oke, penjelasan saya sampai di sini. Semoga dengan ini
Anda makin mengerti bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan MRP. Terima kasih.